Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah kalian masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bahasa Indonesia bersama Bu Desi. Ditunggu ya Nak, like, subscribe dan komennya. Dengan itu kita dapat lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lain. Anak-anakku, setelah kita dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi pada video kemarin, maka kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menentukan isi teks deskripsi objek atau tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang didengar dan dibaca. Setelah itu, kita akan belajar menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini kalian nantinya mampu menentukan isi teks deskripsi tentang sebuah objek, dan kalian juga bisa menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang suatu objek. Yuk, mari kita bersama-sama membahasnya. Anak-anakku, silakan dibuka buku paket halaman 12. Judulnya adalah menentukan isi teks deskripsi. Caranya yang pertama, tentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Tema teksnya adalah pesona pantai Senggigi. Seperti yang kamu lihat. Oke. Anak-anak, setelah kita baca tentang pesona pantai Senggigi, maka kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di teks tersebut. Pertanyaannya, apa yang dibicarakan oleh penulis? Keindahan apa saja yang ada di pantai Senggigi? Apa sih tujuan penulis menampilkan teks itu? Lalu seperti apa penulis menggambarkan keindahan pantai Senggigi itu? Itu kamu jawab sendiri dengan menemukan jawabannya pada teks tersebut. Setelah itu, untuk memudahkan supaya kamu bisa menemukan topik atau hal yang dibicara tadi, maka kita perlu melakukan perincian-perinciannya. Caranya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, anak-anakku, apa yang kamu lihat tadi merupakan pemetaan isi teks deskripsi. Seperti yang kamu lihat, ada kolom-kolom yang berisi informasi apa saja yang kita dapatkan dari pesona pantai Senggigi. Mulai dari pantai, dari pasir, dari latar, kemudian ada terumbu, ada gunung, dan semuanya itu adalah informasi yang kita dapatkan. Nah, untuk mengisi itu tadi, kita melakukan rincian-rincian informasi supaya memudahkan kita dalam memahami isi teks deskripsi. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, mari kita mencoba mengisi kolom-kolom yang kosong pada pemetaan isi teks kedua berjudul Gebyar Pemetasan Tari Kolosal Arya. Silakan kalian mencobanya untuk mengisi kolom tersebut. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, kalau begitu coba kita lihat. Dari kolom-kolom yang tadi kosong kita isi seperti ini. Informasi pertama ada pentas tari, ada pejuang perempuan isinya, ada latar, ada nyala api, ada replika obor, ada kostum, ada penari Monas dan sebagainya. Nah, informasi-informasi yang terdapat dalam kolom itu merupakan perincian bagi kita untuk mengetahui isi teks deskripsi.
Selanjutnya materi kita adalah struktur teks deskripsi. Struktur adalah bagian-bagian yang membangun dalam teks deskripsi. Struktur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan ketiga adalah penutup. Nah, apa saja itu akan kita jelaskan setelah ini. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna, nama, pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian berisi perincian tentang objek berdasarkan tanggapan dari sudut pandang penulis. Biasanya berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh penulis akan ditulis sesuai dengan sudut pandang penulis. Misalnya saja warna objeknya, kemudian suara yang ada di dalam objek, ataupun apa yang dirasakan misalnya dingin, hangat, dan sebagainya akan ditulis oleh penulis sesuai dengan faktanya. Selanjutnya adalah penutup, berisi kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan atau ringkasan umum dan juga kesimpulan terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, sebagai contohnya adalah rumah tongkonan. Rumah tongkonan ini dibuat berdasarkan struktur teks deskripsi. Yang pertama diidentifikasinya adalah dijelaskan nama objeknya, lokasi, gambaran umum objek. Seperti yang kita lihat, judulnya adalah rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Nah, di sana dikenalkan dulu nama objeknya. Selanjutnya nanti dijelaskan seperti apa lokasinya, di mana gambaran umum tentang objek. Digambarkan rumah tongkonan itu terdiri dari banyak pohon, kemudian dia terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Ratapeo, dan semuanya itu dijelaskan untuk memerinci objek. Selanjutnya di deskripsi bagian dirincikan bahan kayunya, ukiran rumah, kemudian hiasan atap rumah. Semuanya berdasarkan sudut pandang penulis dalam melihat objek tersebut. Tadi kita sudah jelaskan, misalnya perincian deskripsi bagian ini dilihat apa yang dilihat oleh penulis, apa yang dirasakan oleh penulis, dan apa yang didengar oleh penulis. Nah, seperti contoh misalnya dia memerinci bahan kayu. Di sini dia akan menuliskan jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan, kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan. Tanpa pernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Di situ penulis melakukan perincian bahan kayu. Lanjut lagi ke ukiran rumah, di sana dijelaskannya. Suku Toraja juga menghias atap rumahnya dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Nah, itu termasuk bagian deskripsi bagian. Selanjutnya penutup. Penutup pada struktur teks deskripsi rumah tongkonan berisi kesan umum. Di sini kesimpulan dari penulis menuliskan tentang rumah tongkonan adalah sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Nah, di situ adalah kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan apa yang telah dilihat oleh penulis. Nah,
anak-anakku, untuk latihannya coba kamu buka halaman 4 di buku paket bahasa Indonesia. Di situ berjudul Ayah Panutanku. Kalian baca, lalu kalian isi pemetaan isi teks kedua itu dari kolom-kolom yang kosong tersebut. Nah, selanjutnya tugas kedua adalah kalian baca judul teks Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Lalu kamu tentukan struktur teks deskripsinya. Yang mana bagian identifikasi, deskripsi bagiannya, lalu di mana letak penutupnya. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham tentang apa itu menentukan isi teks deskripsi, lalu bisa paham tentang struktur teks deskripsi. Nantikan lagi video-video ibu, mungkin kita akan membahas mengenai menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi pada video selanjutnya. Selamat belajar, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.